Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat yang lagi nonton video ini. Mau siang, mau malam, mau sore, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Dan yang lagi sakit, gue doain biar diangkat penyakitnya, dipermudah segala urusannya. Dan yang lagi nyari kerjaan, gue doain biar dipermudah mendapatkan pekerjaan. Yang lagi nyari jodoh nih, gue doain biar mendapatkan jodoh yang terbaik, yang seiman. Pokoknya doa terbaik buat semua. Nah, alhamdulillah nih, hari Kamis sekarang, ini Kamis ceria, kita baru ngawinin 40 pasang. Ini yang di sana satu, yang di sini satu, HM multi semua. Kenapa? Karena ini progresannya udah lumayan banyak, alhamdulillah. Dan tentunya ini juga kita baru mulai breeding lagi, karena hampir 3 minggu kita nggak ngebreed, hampir 3 minggu kita nggak ngebreed sama sekali, karena memang banyak banget kerjaan. Alhamdulillah selesai semua kerjaan kita. Sekarang kita mau cek satu-satu. Jadi buat kalian nih yang nonton video kapan bikin konten, nah ini kita lagi mulai aktif lagi, alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah nih, nah ini yang kita demen nih, teloran. Jadi kalau dia udah nelor kayak gini tuh kita demen banget, alhamdulillah. Jadi dia udah nelor, ini kita nggak akan langsung lama-lama, kita akan angkat langsung. Tentunya kita taruh dulu pakai senter. Nah ini senternya kita pakai buat yang biasa kita live. Ini kalau kalian tanya ini umur berapa dikawinin, 4,5 bulan? Enggak, 4 bulan seminggu. Ini masih muda, masih muda. Kenapa dikawinin masih muda? Yang penting kita bisa ngerawat burayaknya. Kalau bisa ngerawat burayaknya itu aman kategorinya. Maksudnya ngerawat burayak sampai aman gimana? Maksudnya itu kalau anakan muda itu resikonya rentan terkena seleksi alam, yang pertama. Terus yang kedua, nanti kalau misalnya nggak bisa ngerawatnya, ikan itu nanti mudah terkena sakit kalau misalnya burayaknya terlalu muda. Tapi kalau misalnya kita udah bisa ngerawatnya, kita udah biasa, ya udah aman kayak gitu. Nah ngerawatnya gimana? Jadi perlakuannya itu kita ngejaga si airnya itu yang pertama bersih, yang kedua biar ngejaga itu pakannya itu jangan terlalu berlebih, jangan terlalu dikit. Yang penting sewajarnya sih sebenarnya mah kagak ada perlakuan khusus, cuman emang agak rentan doang gitu. Tapi kalau misalnya dibarengin dengan bismillah, doa, ya alhamdulillah kita ikhtiar udah seperti ini, tawakal sisanya. Jangan lupa berdoa, karena kalau misalnya kita cuman ikhtiar tanpa doa sombong namanya. Nah ini alhamdulillah nih, ini nelor juga, alhamdulillah. Ini udah diangkat. Jadi hari pertama itu kita ngawinin di hari Senin, sebenarnya hari Selasa, di hari Selasa kita ngawinin. Nah hari Rabunya kemarin kita penjodohan, tapi nggak kawin, nggak kawin sama sekali. Sekarang hari kedua ini kawin. Jadi buat kalian yang nonton video ini, kalau ngawinin cupang jangan diangkat kalau misalnya dia hari pertama belum kawin, karena rata-rata cupang itu kawin di hari kedua. Nah ini contohnya, hari pertama dia nggak kawin, hari kedua kawin semua. Nah ini female-nya tuh, jadi female-nya itu yang diangkat, bukan jantan. Jangan kebalik ya, walaupun udah nonton. Ini agak ribetnya kalau pakai selokan ini, suka jatuh-jatuhan, bikin stres ikan tuh. Dari tadi jatuh-jatuhan mulu, padahal kan ikan bisa stres tuh. Ribet banget dengan pakai tangan. Nah kalau pakai tangan langsung, jadi kita emang nggak biasa ngambil ikan pakai serokan. Nah ini 3 udah kawin, ini 4 nih. Nah ini 4 gagal tuh, nggak kawin dia. Nah kalau kayak gini yang salah di mana? Di female. Kenapa gue bilang di female? Karena female-nya nggak mau kawin, sedangkan jantannya udah bikin buih tuh. Nah kalau kayak gini gimana solusinya? Kalau female nggak mau kawin, ganti female satu-satunya. Karena kalau misalnya kita ganti female, pasti kawin juga jantannya tuh. Jadi yang trouble ini sebenarnya bukan di female, bukan di jantan, tapi female. Kecuali kalau jantannya nggak mau bikin buih, nah itu trouble-nya di jantan. Jadi kalian harus bisa membedakan, tahu perbedaannya juga. Kalau misalnya ikan nggak mau kawin, nah itu bukan cuma di jantan tapi di female juga. Nah ini juga sama tuh. Ini kita zoom, kan ini nggak kelihatan tuh. Ini nggak kelihatan ya apa posisinya, udah kawin atau belum nih kalau misalnya dari jauh. Nah solusinya gimana? Di zoom aja tuh. Nah itu telorannya tuh, telorannya udah jadi. Jadi kalau udah seperti ini ya udah diangkat. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, ini udah kawin atau belum? Kadang-kadang banyak banget yang nanya ke WA, udah kawin atau belum? Kita pasti nyaranin yang pertama di zoom dulu. Kalau misalnya jauh, nah kalau misalnya di zoom nggak bisa, dia ada di bawah ketapang, diangkat aja ketapangnya, nggak apa-apa. Tapi diangkatnya pelan-pelan. Jadi jangan sampai bikin gejolak lah gitu. Gejolak tuh dalam arti kata si ikan jangan sampai stres seperti itu. Nih ini udah kawin. Kalau yang ini kan posisinya susah nih. Nah yang tadi kita maksud, kalau seperti ini kan gak ketahuan. Gimana caranya? Diangkat aja pelan-pelan si ketapang ini nih.
diangkat aja. Nanti kalau misalnya diangkat, nanti si telurnya itu kelihatan kayak gitu. Kalau ini posisinya udah kita angkat kemarin, dia udah kawin. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan, diangkat aja nggak apa-apa. Ini kita lihat lagi di sini nih udah kawin atau belum. Nah, di zoom juga. Nah, di zoomnya itu diliatin tuh. Kalau perbedaannya gimana? Kalau telur itu dia putih susu, kalau gelembung dia putihnya putih biasa, putih udara. Nah, ini juga sama tuh, posisinya nih udah kawin atau belum, kita tinggal geser aja. Nah, ini udah diangkat, ini dan nelor, female-nya nggak ada, udah diangkat. Nah, ini udah nelor, tuh posisinya. Tuh, buihnya banyak. Female-nya di ujung. Jadi tinggal diangkat aja female-nya, Jadi alhamdulillah ini udah nelor. Jadi buat kalian ternak cupang tuh gampang sih, gampang, nggak susah. Ini tinggal dijodohin doang. Dijodohin tuh, satuin, udah gitu doang. Nah, yang bikin susah itu kalau misalnya ikan itu nggak mau kawin kayak gitu, karena ada cupang yang memang nggak bisa kawin. Dalam arti kata ya memang campur tangan manusia juga di obat salah satunya. Jadi bukan cuman faktor ikannya juga yang nggak mau kawin, dalam arti kata karakter ikan nggak mau kawin, itu bukan, tapi memang ada juga cupang yang diobat yang nggak bisa kawin. Nah, kayak gitu. Nah, ini alhamdulillah kawin. Ini umur muda, 4,5 bulan kita kawinin. Paling tua, paling mudanya ini rata-rata 4 bulan pas, 4 bulan seminggu. Karena memang kita biasanya ngawinin kalau misalnya ikan tuh udah full telur baru kita breeding. Ini rata-rata soalnya udah full telur semua, karena memang kita kasih makannya cacing. Nah, ini kan susah nih, nggak kelihatan yang kita maksud. Geser aja nggak apa-apa. Tuh, female-nya di dasar. Tuh, ini kan nggak kelihatan, tuh. Telorannya udah jadi atau belum, nggak kelihatan kan tuh. Kalau misalnya kita skip. Nah, kita tinggal cek aja female-nya kalau misalnya mau diangkat. Dia udah nelor atau belum, cek. Kalau misalnya ini dia udah nelor, kenapa? Telorannya kempes. Karena rata-rata kemarin ini full telur semua atau brood. Jadi kalau misalnya dia udah tobrut, gak mungkin dia bakalan kempes kalau misalnya itu nggak keluar telorannya. Jadi nggak usah diangkat juga nggak apa-apa, tinggal dilihat tuh telorannya habis. Kalau udah kayak gini pasti dia udah nelor. Ini juga sama tuh, udah nelor. Nah, kita kenapa langsung breeding 40 pasang? Karena posisinya kemarin kita nggak ngebreed 3 minggu, Jadi memang ikannya itu kemarin nggak ngebreed 3 minggu. Kita nggak punya stok burayak baru. Nah, ini alhamdulillah kawin tuh. Jadi buat yang nonton video ini, pokoknya semangat terus, jangan kendor. Terus kalau misalnya kalian tanya, emang masih laku ikan cupang, sebenarnya gini, yang bikin gak laku itu bukan ikan cupangnya, tapi kualitasnya. Gue sering bilang buat kalian yang nonton video kita, ada juga yang nonton live di TikTok kita. Kita sekarang live-nya di mana? Di TikTok, Kita nggak promo di IG, kita promonya di TikTok. Nah, ada yang tanya, gimana sih caranya biar kita itu bisa jualannya gampang? Yang penting kualitasnya diperhatikan, karena gini. Kalau misalnya sering kalian nonton, itu pasti ada aja yang nonton, emang masih laku ikan cupang? Masih, kalau misalnya kita bilang cupang nggak laku, gak bakalan gue ngebreed banyak-banyak, beneran. Ngapain ngebreed ikan cupang kalau misalnya kagak laku? Kan capek doang. Nah, gimana caranya biar ikan cupang laku? Gampang, fokus di kualitas. Jadi minimal jatuh di mohon maaf. Jadi minimal standar induk. Standar induk itu dia meliputi dari kualitasnya itu udah aman. Yang pertama, dia nggak sisa sortiran. Jadi yang di sini tuh kan ada yang bisa dibilang sisa sortiran. Nah, sisa sortirannya kemana? Itu kita jatahnya nila. Kalian tonton aja video kita yang di TikTok, kemarin kita upload tuh, size-nya di S++. Warnanya sebenarnya masih naik, warnanya. Cuman kita nggak jual. Kita jualnya ke nila, dikasih aja udah. Karena itu sisa sortiran. Dan juga ada lagi yang sortiran kedua tuh warnanya masih naik, warna sisa sortiran kedua tuh masih naik lagi sebenarnya kalau kita rawat lagi. Tapi gue nggak mau, karena memang kepercayaan itu mahal. Jadi sekalipun kalian nggak nonton secara langsung di farm kondisinya, tapi kalau misalnya kita jaga kepercayaan, ini alhamdulillah berdampaknya. Jadi sampai sekarang kita alhamdulillah masih dipercaya. Jadi bukan cuma dari segi kualitas, tapi kita juga harus bisa ngejaga amanah kalau misalnya kita dipercaya sama orang. Jadi biar orang itu bisa percaya gitu, kalau misalnya kita itu ngejaga. Jadi bukan cuma brandingnya doang di luar, tapi kita juga bisa ngejaga amanah. Nah, buat kalian juga sama, jaga amanah kepercayaan orang yang udah diberikan. Nah, ini kan susah, diangkat tuh, diangkat aja tuh, udah nelor tuh, udah nelor. Ini kita zoom nih,
Tuh, udah telur, jadi diangkatnya gitu maksudnya, diangkatnya pelan-pelan. Karena apa? Kalau nggak diangkat, kita nggak tahu dia udah telur atau belum. Nah, ini pimelnya tuh. Jadi posisinya kalau susah diangkat aja kayak tadi. Itu aman nggak stres, aman, nggak bakalan apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau nggak diangkat bingung kalian. Ikan itu udah telur atau belum. Yang penting langsung diangkat, habis itu langsung ditaruh, udah gitu aja. Jadi dia nggak akan stres tuh, balikin lagi tuh. Udah gitu aja, simpel. Jadi jangan takut gitu. Maksud dalam takut itu jangan ragu kalau misalnya bingung ini udah nelur atau belum, daripada kita bingung-bingung. Nah, ini juga sama tuh, di bawah dia susah tuh, nggak kelihatan. Tuh, telorannya ini banyak. Ini udah nelur atau belum, udah susah. Kalau misalnya kira-kira mau angkat aja udah. Nah, ini udah nelur, posisinya udah nelur tuh, telorannya ada. Jadi kita angkat aja daripada bingung kayak gitu. Jadi lumayan lama ini kalau misalnya keseluruhan. Jadi kita langsung angkat cepet aja ya nih. Pokoknya kita bikin video ini langsung aja diupload. Nah, ini gagal. Kalau kayak gini kan tadi jantannya bikin buih nih. Terus female-nya nggak mau kawin. Salah cirinya itu kan berarti female yang ini kita akan pindah ke sana. Jadi female ini kita akan pindahin ke jantan yang tadi nih. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan female-nya full telur banget, tapi yang tadi juga jantannya itu udah bikin buih, tapi dia nggak mau kawin. Nah, ini kita angkat, female-nya diganti. Tuh. Nah, ini kita angkat tuh, jantannya diganti, jantannya diganti, female-nya diganti tuh. Nah, besok kawin. Pasti dia besok kawin. Kenapa? Karena rata-rata yang female nggak mau kawin, jantannya itu pasti langsung kawin besokannya. Kayak gitu. Jadi emang ada female yang nggak mau kawin. Nah, salah satunya contoh yang tadi. Kalau ini jantannya nggak mau kawin, solusinya gimana? Diaduin. Jadi jantannya nanti diaduin sama jantan yang lain. Tapi dijagain, jangan sampai dia gigit ekor kayak gitu. Nah, ini juga sama. Kita cek aja langsung. Tuh, ini kawin, ada telorannya banyak. Tuh, ini ada telorannya banyak. Tuh telorannya, karena kan susah, jadi kita angkat aja tuh. Female-nya ada di ujung. Female-nya ini di ujung, susah cuman. Nah, ini female-nya nih. Jadi emang female ada yang susah diangkat kayak gitu. Ini stres nggak pasti ya. Kalau kayak gini namanya dibok-obok. Cuman ya mau gimana, daripada ikannya susah nggak diangkat. Nah, tuh satu lagi ini tuh, ini juga kawin, alhamdulillah. Pokoknya sekian dulu video kita kali ini. Nanti kita upload lagi perkembangannya. Sama yang di sana juga belum selesai tuh. Nanti kita update lah perkembangannya. Makasih banyak buat yang nonton.